Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Happy cuan untuk kalian semua yang mungkin berhasil memanfaatkan setup yang baru saja saya bagikan di video kemarin, teman-teman. Pada akhirnya rising wedge yang kita bahas di video kemarin itu tervalidasi dan kita mendapatkan pullback sesuai dengan ekspektasi. Terutama mungkin teman-teman yang berada di VIP group, saya sudah jelaskan dengan spesifik apa setup yang sedang saya tunggu, kemudian take profit targetnya di sebelah mana, dan pada akhirnya kita telah berhasil melakukan TP atau take profit dan kita telah keluar dari posisi short yang kemarin kita buka. Jadi selamat juga untuk teman-teman yang berada di VIP group, harusnya juga sudah mendapatkan cuan. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya dari Bitcoin dan kawan-kawan. Diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 2,37 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya bisa dikatakan mix sebenarnya, teman-teman, tapi dominan itu berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dari menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 1,41% ke 0,1581 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah kita melihat pullback yang terjadi selama 24 jam terakhir, berita baiknya adalah sebagian likuidasi atau area of liquidation telah berhasil dijemput. Di mana kita melihat Bitcoin berhasil untuk menjemput area of liquidation dari area 67.000 hingga roughly area 66.600-an. Itu adalah berita baiknya. Jadi kita bisa melihat market sekarang berada di keadaan yang lebih sehat daripada apa yang kita lihat kemarin. Tetapi berita yang tidak terlalu baik tentunya bisa kita lihat di apa yang terlihat di sebelah bawah area 66.600 di sini. Bahwa masih terdapat lumayan banyak nih teman-teman likuidasi di sekitaran area 66.000 bahkan sampai ke kurang lebih area 65.000 dolar. Bahkan kalau kita mau tarik lebih jauh sebenarnya area 64.000 pun masih terdapat angka likuidasi yang lumayan banget. Jadi pullback yang kita lihat di Bitcoin untuk sementara tentunya masih dalam kategori pullback yang sehat, teman-teman. Saya belum melihat bahwa ini adalah menjadi sebuah awal dari kita kembali menuju ke area lower low baru di sekitaran area 49 atau 48.000 dolar. Melainkan, untuk sementara ekspektasinya adalah ini merupakan pullback dari rally yang telah kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Dan pertanyaannya, apakah pullback-nya akan berakhir di sini? Ataukah masih akan ada pullback lanjutan sebelum pada akhirnya kita mendapatkan semacam rebound? Itu mungkin bakal kita bahas nanti dari segi price action. Tetapi pada intinya untuk sementara sudah ada sebagian likuidasi yang terjemput, tapi masih ada tersisa sedikit di sekitaran area 66.500-an sampai ke roughly area 65.500 dolar. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kalau misalnya kita perhatikan inflow dari spot Bitcoin ETF dalam beberapa waktu terakhir itu cenderung sangat-sangat positif, teman-teman. Kita melihat terdapat pembelian yang angkanya tidak kecil dan data terbaru yang masuk, BlackRock juga kemarin kembali membeli jumlahnya tidak kecil, kurang lebih 4.869 Bitcoin. Ini lagi-lagi memperpanjang ya, inflow yang angkanya tidak kecil dari BlackRock. Setelah kalau misalnya teman-teman perhatikan berhari-hari terakhir ya, kita juga mendapatkan inflow yang angkanya tidak kecil. Ada 5.800 Bitcoin di sini, ada 4.300 dan lain seterusnya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, inflow dari spot Bitcoin ETF itu cukup memadai untuk dapat support kenaikan harga Bitcoin. Jadi sekali lagi teman-teman, ini kembali menunjukkan seberapa pentingnya kita melihat ada konsistensi inflow dari spot Bitcoin ETF. Jika hal ini bisa kita
lihat berlanjut berminggu-minggu ke depan, maka bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin segera ke all-time high. Dan itulah tentunya yang kita harapkan segera terjadi, teman-teman. Walaupun untuk sementara dari segi price action, kita masih sedikit tertahan di area major trendline. Inilah juga yang sudah saya sampaikan dari beberapa video terakhir, teman-teman, bahwa saya secara pribadi masih tidak menganggap apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini sebagai sebuah breakout, melainkan masih sekedar retest ke area major trendline. Sehingga beberapa hari yang lalu, teman-teman, saya sampaikan, please kalian jangan sampai terlalu cepat masuk ke ranah euforia. Karena kita sekarang masih berada di tahap retest kalau menurut saya secara pribadi. Dan kita melihat ada semacam indikasi bahwa ada pelemahan momentum bullish yang terjadi selama beberapa hari terakhir yang memperbesar persentase bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu. Nah, itu juga lah yang kemudian saya manfaatkan, teman-teman, dan di tanggal 21 Oktober kemarin saya share chart ini di VIP group. Saya sampaikan ada potensial rising wedge yang tercipta di sini, dan itu bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang untuk short dengan risk to reward ratio 3:1. Dan pada akhirnya setup tersebut tervalidasi, kita mendapatkan triggernya. Dan pada akhirnya tadi pagi kita telah berhasil untuk melakukan take profit dengan setup RR 3:1. Sekali lagi, teman-teman, jika kalian terus menerapkan hal ini, jika kalian terus berfokus untuk mencari setup dengan risk to reward ratio yang baik, setidaknya 2:1, baiknya lagi 3 atau 4:1, maka in the long term harusnya kalian bakalan fine-fine saja dan kalian bisa dengan konsisten mendapatkan profit. Jadi kalau misalnya soal trading, teman-teman, kuncinya sekali lagi adalah bersabar dan disiplin. Sabar itu bukan hanya sekedar ketika kalian sabar menunggu serapnya hit TP misalnya. Tapi kalian juga harus bersabar menunggu serap yang rapi datang. Jadi kalian tidak sembarangan menembak gitu. Kalian tidak masuk ketika serap tersebut mungkin tidak memenuhi beberapa syarat kalian. Kalian hanya masuk ke serap yang menurut kalian memang sudah rapi dan sudah sesuai dengan syarat kalian. Dan itu perlu kesabaran kadang-kadang. Karena tidak setiap saat mungkin market kasih kesempatan untuk kalian sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Tetapi kalau misalnya kalian terus bersabar menunggu serap yang kalian memang sudah targetkan, sudah kalian planningkan, dan sesuai dengan syarat kalian, maka harusnya itu akan bisa membantu dari segi win rate, teman-teman. Karena kalian memfilter serap yang kalian ambil. Kalau soal disiplin, ya kalian juga harus disiplin terus menerapkan risk management yang baik gitu kan. Kalian harus tetap menerapkan stop loss. Kalau misalnya memang ternyata serap kalian gagal, kalian harus secepatnya cut loss dan tidak boleh sedikit pun kalian merasa bahwa kalian harus secepatnya mengembalikan loss tersebut. Itu yang kadang-kadang juga menjebak dan biasa orang sebut sebagai revenge trading. Nah, kalau misalnya kita bahas itu mungkin panjang lebar, tapi saya cuma pengen ingatkan intinya saja, teman-teman. Oke? Jadi yang mau saya sampaikan juga ke teman-teman yang terutama berada di VIP group, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan profit ya, di bulan ini mungkin sudah kita berapa kali setup, ada satu yang loss, tapi beberapa sisanya itu profit. Jangan sampai kalian kembali menggebu-gebu dan terburu-buru untuk masuk kembali ke market tanpa ada setup yang rapi. Saya tahu mungkin saya secara pribadi bukan tipikal traders yang memberikan setup yang sangat banyak, tapi itu karena memang saya cukup selektif, teman-teman, ketika mencari setup. Terutama karena saya tahu tidak semua dari teman-teman itu memahami dengan jelas bagaimana cara memanage sebuah posisi. Jadi saya sangat harus hati-hati gitu ya ketika share setup-setup yang menurut saya berpeluang besar untuk kemudian menciptakan profit. Tapi regardless, teman-teman, kita bakalan bahas di video hari ini apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi di Bitcoin. Nah, secara overall, teman-teman, karena kita sudah mendapatkan pullback sesuai dengan ekspektasi, maka untuk sekarang, menurut saya tidak lagi ada setup yang bisa dimanfaatkan untuk sementara ya. Jadi ini adalah no trading zone atau gray area lah. Nah, tetapi ekspektasi saya secara pribadi, teman-teman, adalah apa yang akan kita lihat berikutnya adalah semacam konsolidasi atau pembentukan bullish continuation pattern. Nah, yang saya maksud itu modelnya seperti apa? Sekali lagi saya ingatkan, modelnya seperti ini, teman-teman. Rally,
diikuti konsolidasi. Kalau di sini berupa bisa kita katakan ascending triangle. Kemudian kita breakout dan kita kemudian mendapatkan konsolidasi. Kalau yang di sini kita bisa sebut sebagai rectangle dan kemudian kita melakukan breakout. Di sini juga kita mendapatkan konsolidasi berupa symmetrical triangle atau kalian mau sebutnya sebagai penan dan kemudian kita mendapatkan breakout. Nah, inilah yang saya expect terjadi berikutnya ke Bitcoin, teman-teman, semacam konsolidasi. Dan itu akan memperkuat probabilitas bahwa pada akhirnya kita akan breakout dari major trendline ini dan masuk ke fase price discovery. Atau setidak-tidaknya kita akan kembali retest ke area all time high terakhir. Jadi, ideally teman-teman, dalam beberapa hari ke depan kita mau melihat Bitcoin start untuk mendapatkan konsolidasi. Dan konsolidasi ini kadang-kadang bisa memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Bahkan mungkin sekarang kita sudah berada di tanggal 20-an Oktober, konsolidasinya mungkin bisa sampai akhir Oktober atau bahkan awal November. Baru pada akhirnya kita bersiap untuk breakout ke area all time high yang baru. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi bulan Oktober sendiri, kita sudah mengalami apresiasi kurang lebih 7%, teman-teman. Atau kita bisa katakan kalau spesifiknya 6,97%. Ya, mungkin ini bukan bulan Oktober terbaik ya secara data historis, tetapi at least kita sudah melihat Oktober itu close dalam keadaan hijau. Oke? Dan kita juga sekarang berada di area yang sangat krusial. Kalau misalnya kita sampai berhasil breakout minggu ini di atas area trendline, maka bukan tidak mungkin kita bisa melihat Oktober itu kenaikannya jauh lebih baik lagi atau jauh lebih besar lagi persentasenya. Tapi untuk sementara, karena kita terlihat tertahan di sekitaran area trendline, dan ada potensial untuk semacam konsolidasi terlebih dahulu, maka kita bisa mungkin berasumsi bahwa Oktober closingnya dalam keadaan hijau, tapi mungkin kenaikan secara persentasenya hanya kurang lebih 1 digit. Gitu ya. So, teman-teman, kalau misalnya soal peluang, saya rasa untuk sementara belum ada yang bisa dimanfaatkan, terutama di Bitcoin, terkecuali kalau misalnya kalian searching di altcoin ya, itu mungkin masih ada beberapa yang berpeluang untuk dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya di Bitcoin, saya rasa saya masih akan stay away terlebih dahulu. Yang saya mau lihat terjadi berikutnya adalah kita mungkin mendapatkan semacam pullback lanjutan. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, maksimal itu bisa sampai ke 64.500-an. Ini adalah area maksimal yang menurut saya bisa saya tolerir dan saya sampaikan atau saya jadikan sebagai pullback yang sehat. Tapi kalau sudah di bawah itu teman-teman, saya akan sedikit skeptis dan mungkin kita bisa memperbesar chance bahwa justru yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir itu hanya adalah semacam retest lagi ke upper trend line dan kita akan kembali sell off ke bawah. Batas toleransi saya ada di sekitaran area range 64.500-an roughly. Kalau misalnya kita sampai berhasil jebol di bawah area itu diikuti bearish continuation pattern, maka itu bukan sebuah sign yang baik. Tapi selama kita hanya pullback maksimal nyampe ke area tersebut, semua pullback yang terjadi di sini menurut saya adalah sebuah pullback yang masih tergolong wajar. Dan selama kita terus terkonsolidasi di atas area tersebut, oke, kita berpotensi membentuk yang namanya continuation pattern, dan itu adalah sebuah sign yang baik, dan cepat atau lambat harusnya kita bakalan bisa melihat Bitcoin breakout ke area all time high yang baru. Kalau untuk short term banget teman-teman, ya kita bisa aja melihat semacam relief rally terlebih dahulu gitu ya dari sini. Mungkin dari sana kita akan start untuk mendapatkan sell off kembali. Terutama kalau misalnya kenaikan yang kita lihat nanti itu cenderung tidak impulsif ya teman-teman. Kalau misalnya modelnya hanya seperti ini ya kan, kita kembali naik dan kemudian kembali sell off. Ya berarti kalau kita bisa lihat secara kasat mata, ini adalah pembentukan bearish continuation pattern atau kita bisa sebut sebagai bear flag. Dan itu bisa menjadi awal dari mungkin pullback berikutnya ke bawah menuju ke area 66, 65 atau bahkan maksimal sekali lagi 64.500, dan baru dari sana kita akan start kembali mendapatkan semacam rebound. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau contoh yang lebih konkret, nah mungkin kita bisa ambil contoh di mana ya? Kita ambil saja yang ini ya teman-teman. Ini adalah pullback pertamanya. Oke.
kemudian kita konsolidasi, dan inilah pullback keduanya. Tapi ini versi mininya lah gitu ya, versi mininya. Mungkin ini akan menjadi sebuah versi yang lebih besar gitu. Kita mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu, sama seperti apa yang kita lihat di sini kan. Kita mendapatkan ada impulsive move ke bawah, kemudian ada konsolidasi, kita start untuk mendapatkan wave kedua ke bawah. Nah, itu juga yang saya expect lah, mungkin sedikit banyak terjadi ke Bitcoin. Tetapi hal tersebut bisa berubah apabila kita melihat Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cenderung impulsif dan kembali berhasil reclaim di atas area 68.100 di sini. Nah, kalau sampai itu yang kita lihat, maka kita bisa expect mungkin konsolidasinya juga akan tetap berlangsung, tetapi kita tidak mendapatkan pullback yang terlalu dalam. Melainkan kita hanya bermain di sekitaran area range 69.500 sampai ke kurang lebih 66 ribuan. Nah, kita hanya akan terkonsolidasi selama beberapa hari atau 1-2 minggu. Setelahnya kita akan mendapatkan semacam rally. Jadi kesimpulannya untuk midterm, teman-teman, saya masih belum melihat ada alasan kenapa kita harus menjadi bearish. Jadi midterm masih cenderung akan bullish. Short term banget juga bullish karena saya melihat ada sedikit rebound. Tapi kemudian kita kemungkinan besar akan kembali mendapatkan wave kedua ke bawah. Dan barulah dari sana kita akan mulai konsolidasi besarnya. Jadi sedikit banyak seperti inilah gitu ya gambarannya. Nah, ini adalah ekspektasi saya sebelum pada akhir kita akan mendapatkan breakout. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi happy cuan untuk teman-teman yang mungkin berhasil memanfaatkan setup yang saya bagikan kemarin. Kalau misalnya ada yang berhasil memanfaatkan setupnya, saya tidak meminta banyak, saya cuma minta like-nya dan juga komentarnya kalau kalian berhasil masuk. Dengan adanya komentar kalian tentunya saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan setup-setup berikutnya, karena saya tahu rupanya ada yang terbantu dari apa yang saya bagikan di sini. See you in the next video guys. Bye-bye.